Baik, perkenalkan nama saya Putu Chandra Nanda Putra dengan 3 digit NIM akhir 126. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang yaitu segmentasi citra dalam computer vision. Jadi perkembangan kecerdasan buatan di bidang computer vision dalam 1 dekade terakhir telah membuka peluang besar untuk mengotomatisasi tugas pengolahan citra yang sebelumnya membutuhkan campur tangan manusia. Salah satu tugas paling mendasar adalah segmentasi citra, yaitu proses mengklasifikasikan setiap pixel dalam sebuah gambar ke kategori objek tertentu guna menghasilkan pemahaman adegan secara menyeluruh. Di antara berbagai topik segmentasi, pemisahan manusia dari latar belakang, yaitu Human Foreground Segmentation, menjadi salah satu yang paling relevan baik untuk kebutuhan industri maupun penelitian akademis. Contohnya seperti virtual background dan AR, sistem keamanan berbasis kamera, dan penelitian akademis. Kemudian mengapa metode konvensional itu tidak cukup? Nah, segmentasi semantik berbeda dari object detection biasa. Jadi alih-alih hanya memberikan kotak pembatas di sekitar objek, segmentasi semantik itu memberikan label kelas pada setiap pixel secara individual sehingga hasilnya jauh lebih presisi. Nah, metode konvensional seperti ketiga metode di samping yaitu memiliki keterbatasan serius, yaitu performanya turun saat pencahayaan berubah, tidak mampu menangani oklusi, dan sering gagal ketika warna pakaian itu menyerupai latar belakang atau pose manusia tidak konvensional. Itu dampaknya keterbatasan ini itu menjadi hambatan nyata bagi sistem yang membutuhkan pemrosesan otomatis skala besar. Nah, untuk solusinya itu Deep Lab V3 Plus untuk segmentasi manusia. Itu proyeknya ini itu mengimplementasikan arsitektur Deep Lab V3 Plus yang dikembangkan Google Research. Itu menggabungkan modul ASPP untuk menangkap konteks multiskala dengan struktur encoder-decoder yang agar batas objek dapat dipulihkan secara tajam. Nah, dataset yang digunakan adalah Person Segmentation Dataset dari Kaggle. Itu berjumlah 5.678 pasang citra, kemudian dipilih 1.000 citra terbaik, lalu diaugmentasi menjadi sekitar 5.400 data latih. Nah, untuk hasilnya itu 96% akurasi, 88 advanced score, 88% advanced score, kemudian 90% URU, 91% recall, 90% precision. Kemudian selanjutnya untuk problem scoping itu apa permasalahannya, itu permasalahan intinya itu melakukan segmentasi manusia dari latar belakang secara otomatis, akurat dan konsisten menggunakan deep learning pada kondisi citra dunia nyata yang bervariasi. Yang pertama itu metode konvensional gagal. Thresholding hanya baik pada pencahayaan seragam. Edge detection gagal ketika batas tidak tegas. Grab cut memerlukan interaksi pengguna sehingga tidak bisa fully automated. Semua tidak andal pada kondisi citra dunia nyata yang bervariasi. Kedua, kompleksitas objek manusia. Nah, pose berubah ekstrim seperti berdiri, berlari, tidak konvensional, warna kulit dan pakaian beragam, bagian tubuh saling menutupi, concept on inclusion dan mutual inclusion, dan latar belakang menyerupai elemen tubuh manusia. Ketiga, efisiensi komputasional. Itu video real time dan batch processing itu resolusi tinggi menuntut model efisien. Nah, Deep Lab V3 Plus ini menawarkan keseimbangan akurasi, efisiensi via address configuration yang memperluas residual tanpa menambah parameter signifikan. Nah, dari hal tersebut, model Deep Lab V3 Plus ini yang mengklasifikasikan setiap pixel, foreground, atau background itu secara otomatis dengan augmentasi data, ASPP, Deletion Rates 6, 12, 18, dan SLBlock untuk selektivitas fiturnya. Kemudian siapa yang terdampak, yaitu ada pengguna akhir AR dan video. Nah, pengguna Zoom, Google Meet, Instagram, dan TikTok yang menggunakan fitur virtual background dan filter AR langsung merasakan kualitas sistem segmentasi. Jadi hasil buruk seperti terpotongnya rambut atau tersetaknya latar belakang yang menghasilkan pengalaman pengguna yang tidak memuaskan. Kedua, itu ada pengembang dan perusahaan teknologi itu seperti tim engineering yang membangun produk AI untuk industri fashion
e-commerce, dan fotografi digital itu membutuhkan komponen segmentasi andal sebagai building block. Kualitas rendah meningkatkan biaya operasional akibat koreksi manual dan berpotensi merusak reputasi produk. Kemudian yang ketiga ada instansi keamanan publik, pengelola sistem CCTV di bandara, stasiun, pusat perbelanjaan, dan gedung pemerintahan itu menggunakan segmentasi untuk menghitung kepadatan kerumunan, mendeteksi perilaku anomali, dan membantu investigasi insiden keamanan secara otomatis. Kemudian yang keempat itu ada peneliti dan akademisi. Itu metode segmentasi yang akurat dibutuhkan sebagai komponen atau baseline dalam penelitian human cost estimation, analisis GARD, rekonstruksi 3D manusia, pemahaman interaksi manusia-objek, robotika, dan autonomous system. Kemudian where, ya di mana masalah ini muncul, itu platform yang pertama itu ada platform media sosial dan kamera AR. Itu aplikasi seperti Instagram dan TikTok itu menawarkan filter AR dan virtual background secara real-time. Nah, tantangan utama itu latensi milidetik dan kemampuan jalan pada perangkat mobile dengan sumber daya komputasi terbatas, sehingga model harus sangat efisien. Nah, yang kedua, sistem keamanan dan surveillance CCTV. Kamera CCTV di area publik itu menghasilkan rekaman berkelanjutan yang harus dianalisis otomatis untuk mendeteksi dan melacak manusia. Nah, tantangannya itu variasi pencahayaan siang malam itu, oklusi tinggi dalam kerumunan padat, dan pemrosesan banyak kamera secara paralel. Ketiga, itu ada platform e-commerce dan fashion. Foto produk pakaian memerlukan latar belakang bersih dan seragam. Jadi proses penghapusan latar belakang manual sangat memakan waktu dan biaya ketika memproses ribuan foto produk, sehingga otomatisasi melalui segmentasi manusia menjadi solusi kritis. Yang terakhir itu lingkungan akademis informasional. Nah, proyek ini diimplementasikan di program studi informatika Universitas Udayana itu menggunakan Python dan framework TensorFlow dengan dataset benchmark publik. Nah, konteks akademis menyediakan kondisi terkontrol untuk eksplorasi, pengembangan, dan validasi model. Kemudian, mengapa ini penting sekarang itu karena pertama maturitas teknologi deep learning, yaitu arsitektur modern seperti DeepLab V13 itu kini dapat diimplementasikan tidak hanya di laboratorium besar, tetapi juga di institusi akademis berkat GPU terjangkau dan framework open source seperti TensorFlow dan PyTorch. Kedua, ketersediaan dataset publik berkualitas. Platform Kaggle, Coco, dan Cityscape itu menyediakan dataset segmentasi teranotasi secara gratis. Person segmentation dataset dengan jumlah 5.678 pasang citra yang digunakan dalam proyek ini adalah salah satu contoh. Ketiga, itu pertumbuhan pesat permintaan industri. Adopsi AR atau VR itu, kemudian pengembangan metaverse, proliferasi e-commerce, dan kebutuhan sistem keamanan AI itu mendorong permintaan segmentasi manusia sebagai komponen kunci berbagai produk AI komersial yang berkembang cepat. Kemudian yang keempat itu relevansi akademis langsung. Jadi proyek ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah Deep Learning semester genap 2026-2027 sebagai ajang menerapkan konsep computer vision dan deep learning dalam skenario praktis nyata yang relevan dengan kebutuhan industri saat ini. Baik, itu saja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Sebelum itu saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Imade Yudi Pasika Putra dengan NIM 2308561095. Di sini saya akan melanjutkan bagian untuk data acquisition. Untuk slide yang di sini saya akan menjelaskan sumber datasetnya. Untuk dataset yang digunakan adalah Person Segmentation Dataset yang tersedia secara publik di platform Kaggle yang dikurasi oleh Nikhil Tomar. Dataset ini dipilih berdasarkan 5 pertimbangan. Yang pertama, ukurannya yang cukup besar dengan 5.678 pasang citra dan segmentasi. Yang kedua, kualitas anotasi yang dihasilkan melalui proses manual yang teliti. Yang ketiga, keberagaman konten yang representatif terhadap kondisi dunia nyata. Yang keempat, format file yang kompatibel dengan pustaka pemrosesan citra Python, serta aksesibilitasnya yang gratis sehingga ideal untuk proyek akademis.
Untuk spesifikasi dari datasetnya ini terdiri dari 5.678 pasang citra dan ground truth mask. Citra aslinya ini berformat JPEG dengan resolusi bervariasi dari sekitar 300 ke 300 hingga di atas 2000 kali 2000 pixel. Sedangkan mask yang berformat PNG, masknya itu bersifat biner, nilai pixelnya 255 putih, mewakili area manusia sebagai foreground, dan nilai 0 hitam mewakili latar belakang. Semua citra yang berwarna dalam ruangan itu warnanya RGB. Nah, dari sisi konten, dataset mencakup variasi pose manusia, kondisi percayaannya, jenis latar belakang, serta penampilan fisik dan pakaian yang lebih beragam. Selanjutnya di seleksi dan standarisasi dataset. Nah, dari 5.678 citra yang tersedia, dipilih 1.000 citra yang berkualitas terbaik menggunakan ukuran file sebagai indikator kualitasnya. Logikanya adalah citra dengan konten yang lebih kaya dan resolusi yang lebih tinggi cenderung memiliki ukuran yang lebih besar. Prosedur seleksinya itu seperti yang pertama mencatat ukuran semua filenya, lalu diurutkan dari yang besar ke kecil, lalu dia memilih 1.000 file yang teratas, lalu dia menyeragamkan nama file menjadi foto 1 hingga foto 1000 beserta mask yang berkesesuaian, dan yang terakhir menghapus file yang tidak terpilih. Nah, hasilnya nanti adalah 1.000 pasang citra mask dengan penamaan seragam yang siap diproses lebih lanjut. Selanjutnya untuk bagian data exploration. Di sini untuk eksplorasi awal terhadap 1.000 citranya ini dia mengungkapkan dua karakteristik yang penting. Yang pertama, resolusi citranya itu sangat variasi sehingga dibutuhkan proses penyeragaman ukuran sebelum pelatihannya. Nah, untuk ukuran targetnya itu 512 x 512 pixel. Dipilih sebagai keseimbangan antara tingkat detail yang dapat ditangkap model dan keterbatasan memori GPU. Yang kedua, rasio area manusia terhadap total pixel gambar sangat variasi antar citra. Nah, ketidakseimbangan kelasnya ini jadi salah satu alasan dipilihnya dice loss sebagai fungsi kerugian utama. Karena dice loss ini, dia tuh lebih tahan terhadap kondisi ketidakseimbangan kelas dibandingkan fungsi kerugian standar. Sekarang untuk materi pembagian data. Nah, dari 1.000 pasang citra masknya tadi, data dibagi menjadi dua subset secara ketat. Untuk yang pertama, dia dipotong 90% untuk data pelatihan atau 900 pasang, dan sisanya 10% untuk data pengujian atau 100 pasang, menggunakan fungsi train test split dari scikit-learn. Parameter random state part 2 ini digunakan agar pembagian itu dapat direproduksi secara identik di tiap eksperimennya. Nah, pembagian ini dilakukan secara acak tanpa sertifikasi khusus, karena setiap citra dalam dataset mengandung minimal satu objek manusia. Yang paling penting, data pengujian itu nggak pernah diekspos ke model selama pelatihan maupun penentuan parameternya, sehingga metrik evaluasi yang diperoleh benar-benar mencerminkan kemampuan model terhadap data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Baik, sekian dari bagian dari saya. Selanjutnya akan saya berikan ke rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Komanggi Jayogram dengan 3 digit driver 020. Saya akan menjelaskan mengenai data exploration augmentasi data. Augmentasi data diterapkan menggunakan library augmentation. Ada 6 teknik dipakai pada setiap citra training yang mengubah 900 citra asli menjadi 5.400 pasang data latih. Yang pertama adalah original. Citra asli tanpa modifikasi yang diterapkan sebagai anchor painting agar model tetap mempelajari representasi visual natural dan tidak terdistribusi. Yang kedua adalah horizontal clip. Pencerminan horizontal P yang sama dengan 1,0. Manusia dalam foto nyata bisa mengubah ke segala arah. Augmentasi ini membangun variasi orientasi horizontal. Yang ketiga ada grayscale, konversi ke skala abu-abu lalu dikembalikan ke 3 kanal RGB identik, memanipulasikan kondisi pencahayaan rendah atau sensor monokrom. Selanjutnya channel shuffle, urutan kanal RGB diacak secara acak, memaksa model tidak bergantung pada distribusi warna spesifik saat mengidentifikasi manusia. Yang kelima ada coarse drop,
yaitu menghapus 3 sampai 10 blok maksimalnya yaitu menghapus 32 kali 32 pixel dari menggambar secara acak dan mensimulasikan oklasi parsial di mana sebagian tubuh terhalang objek lain. Yang keenam adalah rotation. Rotasi acak dalam rentang kurang lebih 45 derajat atau P sama dengan 1,0 yang diikuti center crop 512 kali 512 yang membangun variansi rotasi untuk gambar miring. Selanjutnya, data exploration Papiline TensorFlow. Data yang telah diaugmentasi dibuat menggunakan TensorFlow data AP. Papiline mencakup 3 tahap utama yang dijalankan secara efisien untuk memaksimalkan penggunaan GPU. Yang pertama adalah parsing, yaitu yang membaca citra via OpenCP. Yang ke OpenCP normalisasi pixel ke 0 dan 1 kurang lebih 225 konversi max yaitu plot 32 ditambah dimensi kanal dan menggunakan LTF NumPy function. Yang kedua, batching. Batch size-nya yaitu 2, disesuaikan keterbatasan memori GPU, input resolusi 512 kali 512 per gambar. Setiap batch sama dengan 2 pasang citra mask. Yang ketiga, preprocessing. Buffer preprocessnya sama dengan 10 batch. GPU memproses batch saat ini, CPU mempersiapkan batch berikutnya, dan yang terakhir menghilangkan bottleneck I dan O. Next, selanjutnya adalah modeling. Modeling yang pertama yaitu encoder decoder with Atroz Parsable Convolution for Cinematic Image Segmentation, yaitu DeepLab B3+, yaitu yang pertama encoder atau SEPP, Atroz Spatial Pyramid Polling, yang menangkap konteks sinematik dari berbagai skala sekaligus dengan menggunakan multiple dilatation rates secara paralel, yaitu 6, 12, dan 18 bersama Global Appearance Polling. ASPP mengekstrak representasi fitur yang kaya tanpa menurunkan resolusi spasial vector map. Decoder dengan yang kedua adalah decoder dengan skip connection. Decoder memanfaatkan low level vector dan encoder melalui skip connection. Fitur resolusi rendah dari ASPP digabungkan dengan fitur resolusi tinggi dari encoder untuk memperluas batas prediksi, terutama di sekitar kontur objek yang kompleks. Yang ketiga adalah inovasi dan hasilnya. DeepLab P3 Plus merupakan pengembangan DeepLab P3 dengan menambahkan modul decoder asimetris pada benchmark Pascal POC 2012 mencapai MOU 89,0% tanpa post reprocessing apapun. Proyek ini mengadaptasi arsitektur ini dengan backbone ResNet 50 plus SE block. Selanjutnya yang kedua adalah Rethinking Atroz Compilation for Cinematic Image Segmentation atau DeepLab PT. Apa Atroz Compilation? Yaitu compilation yang berlubang yang menyisakan nilai 0 di antara bobot filter. Ini memperbesar resolusi field tanpa menambah parameter atau menurunkan resolusi vector map. Berbeda dengan polling dan spread yang mengurangi resolusi. Mengapa SPP? SPP menggabungkan beberapa cabang Atroz Compilation dengan dilakukannya range berbeda, seperti 6, 12, dan 18 secara paralel. Hasilnya adalah representasi multiskala yang kaya. Objek kecil dan besar sama-sama ditangkap oleh reseptif field yang berbeda. Relevansi ke proyeknya yaitu dilatation rates 6, 12, dan 18 dipilih langsung berdasarkan obsolescence studi di paper ini. Modul ASPP dalam proyek ini mengikuti desain tersebut, termasuk global apparent polling untuk konteks global sebelum di-concatenate ke decoder. Hasil yang keempat adalah hasil benchmark MLOU 85,7% pada Pascal POC 2012 tanpa desain CRF post
processing, membuktikan bahwa menggabungkan multiple atau across threads secara paralel lebih efektif daripada cascade dengan overhead komputasi terkontrol. Yang ketiga adalah deep residual learning for image recognition. Arsitektur yang pertama adalah arsitektur 50 layer kompilasi yang terorganisasi dalam bottleneck resolution block. Setiap bottleneck block terdiri dari compilation 1x1, 3x3, dan 1x1 yang efisien secara parameter. Yang kedua adalah ada degradation fix. Shift connection memungkinkan gradient mengalir langsung melewati lapisan sehingga jaringan sangat dalam melatih tanpa akurasi training menurun. Yang ketiga, ImageNet. Top 5 error 5,25% pada ImageNet. Large Scale Recognition Challenge 2015 mengalahkan model yang lebih besar seperti PGG dengan parameter jauh lebih sedikit. Yang keempat ada Transfer Learning. Pre-training weight dari ImageNet memungkinkan model memanfaatkan fitur dari jutaan gambar sangat berguna saat dataset training proyek 900 citra atau jauh lebih kecil. Dalam proyek ini, Freshness digunakan sebagai backbone encoder DeepLab P3+. Layer akhir backbone dihubungkan ke dalam SPP. Lapisan klasifikasi asli Freshness tidak digunakan. Yang keenam, kenapa Freshness 50? Keseimbangan antara kedalaman 50 layer, akurasi, dan efisiensi komputasional cukup dalam untuk menangkap fitur hierarkis namun tidak terlalu berat untuk line tuning. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Jadi perkenalkan, nama saya Purutangkas Wedana Putra dengan NIM akhir 107. Dan di mana saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai modeling yang akan kita gunakan. Yang selanjutnya itu adalah modeling Squeeze and Excision Network atau SA Block, di mana modul ini dapat disematkan ke dalam jaringan convolution tanpa mengubah struktur intinya. Tujuannya itu adalah meningkatkan kualitas representasi fitur melalui mekanisme perhatian pada dimensi kanal atau channel attention, sehingga jaringan mampu secara adaptif merekalibrasi respons setiap kanal berdasarkan konten input yang masuk. Nah, di sebelah kanan merupakan tahapan dari Squeeze and Excision, di mana yang pertama itu squeeze. Itu bisa dilihat pada F_SQ itu mengkompresi seluruh dimensi pada H kali W menjadi vektor 1x1 kali C via global average poly. Setiap elemen itu merepresentasikan rata-rata aktivasi global satu kanalnya. Yang selanjutnya ada excitation, di mana itu F_EX itu memproses vektor 1x1 kali C melalui dua FC layer. Yang pertama itu ada kompresi dengan prelude, lalu ekspansi kembali ke C dengan sigmoid, di mana hasilnya itu adalah bobot 0,1 per kanal yang merepresentasikan tingkat kepentingannya. Yang ketiga itu ada scale, di mana F-scale itu mengalihkan bobot channel wise dengan feature map U asli, di mana kanal informatif diperkuat dan kanal yang kurang relevan itu ditekan, di mana akan menghasilkan output X berukuran sama H kali W kali C namun lebih selektif. Di mana dalam proyek kita itu SA Block itu diintegrasikan ke dalam arsitektur DeepLab V3+ pada dua titik kritis, di mana setelah concatenation fitur ASPP dengan low level feature decoder dan setelah dua convolution 3x3 di decoder. Yang selanjutnya ada modeling augmentation, fast and flexible image augmentation, di mana ini merupakan library pattern open source untuk augmentasi gambar yang dirancang dengan 3 fokus utama, yaitu kecepatan eksekusi, fleksibilitas transformasi, dan kemudian integrasi dengan framework deep learning. Di mana keunggulan metode ini dalam konteks segmentation adalah kemampuannya yang secara otomatis mengaplikasikan transformasi yang sama secara sinkron pada pasangan citra dan max
max growth truth-nya. Dimana ada 6 teknik augmentation dalam proyek kita yang kita gunakan. Yang pertama itu ada horizon flip, di mana memberikan citra secara horizontal secara acak, efektif melipat gandakan variasi orientasi tubuh manusia tanpa memerlukan data tambahan. Yang kedua ada grayscale conversion, itu mengonversi citra RGB ke grayscale-nya dengan probabilitas tertentu, di mana untuk melatih model agar tidak bergantung pada informasi warna semata. Yang ketiga ada channel shuffle, itu mengacak urutan channel RGB secara acak, mendorong model untuk tidak mengasumsikan urutan channel tertentu saat inferensi. Yang keempat ada coarse dropout, itu menghapus area acak dari gambar untuk mensimulasikan oklusi variasi, melatih model mengenali manusia meski tubuh terhalang. Yang kelima ada rotate kurang lebih 45 derajat, itu merotasi citra hingga kurang lebih 45 derajat secara acak, di mana membantu model mengenali postur tubuh yang miring atau tidak tegak lurus. Yang terakhir yang keenam ada center crop 512 x 512 pixel, itu memotong area tengah citra menjadi 512 x 512 pixel, memastikan resolusi input konsisten dan fokus pada area utama gambar. Yang selanjutnya ada model dari Adam atau method for stochastic optimization. Itu merupakan algoritma optimasi berbasis gradient order pertama yang dirancang untuk fungsi objek stokastik, di mana Adam menggabungkan keunggulan dua optimizer yaitu AdaGrab dan RMS Pro, di mana AdaGrab ini efektif menangani sparse gradient dengan mengakumulasi kuadrat gradient historis, dan yang kedua RMS Pro itu cocok untuk masalah non-stasioner, di mana melalui moving average dari kuadrat gradientnya. Nah, dalam proyek kita, Adam digunakan sebagai optimizer utama dalam pelatihan Deep Lab V3+, di mana learning rate awal yaitu 1x10 pangkat 4 ditetapkan untuk menjaga stabilitas fine-tuning, retraining, dan weight ResNet 50, di mana dapat mencegah degradasi representasi fitur yang telah dipelajari dari ImageNet di iterasi awal. Nah, selain itu, learning rate adaptif per parameter memudahkan penanganan ketidakseragaman skala parameter di seluruh lapisan Deep Lab V3+, dari backbone hingga decoder, tanpa menyesuaikannya secara manual. Yang selanjutnya ada arsitektur yang kita pakai yaitu Deep Lab V3+, di mana model Deep Lab V3+ ini diimplementasikan menggunakan TensorFlow 2.10 dengan Keras Function API. Terdiri dari 5 komponen hierarki dengan penambahan essay block sebagai mekanisme channel attention, di mana yang pertama input layer itu menerima citra RGB 512x15x3 yang telah dinormalisasi ke 0,1, di mana resolusi ini dipilih sebagai kompromi antar detail spasial dan efisiensi memori GPU selama batch training. Yang kedua, backbone ResNet 50. Ini mengekstraksi fitur hierarkis dari citra input retraining pada ImageNet dan digunakan secara fine-tuning agar representasi fitur tidak terdegradasi pada iterasi awal. Yang ketiga, ASPP modul atau Atrus Spatial Pyramid Polling, itu menangkap konteks multiskala menggunakan Atrus Convolution dengan berbagai dilation rate tanpa mengurangi resolusi fitur spasial. Yang keempat, decoder plus skip, itu menggabungkan fitur resolusi rendah dari ASPP tadi dengan fitur resolusi tinggi dari encoder melalui skip connection, sehingga detail tepi objek itu dapat dipulihkan secara akurat. Yang kelima ada output layer, itu menghasilkan peta probabilitas 512x15x1 dengan rentang 0,1, di mana nilai mendekati 1 mengidentifikasikan probabilitas tinggi di pixel merupakan bagian dari objek manusia, di mana SA block juga disematkan dalam tahapan ini atau squeeze and excision block itu sebagai mekanisme channel attention-nya pada 2 titik dalam jaringan. Itu berfungsi meningkatkan selektivitas fitur dengan secara adaptif merekalibrasi bobot setiap channelnya berdasarkan informasi global dari seluruh peta fitur. Sekian dari penjelasan modeling, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih.
Baik, perkenalkan nama saya Keturunan Ambarawan dengan NIM akhir 017. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya tentang modeling, di mana di sini saya akan membahas tentang konfigurasi pelatihan. Nah, di sini ini pemilihan fungsi loss dan optimizer yang tepat untuk segmentasi biner project ini. Yang pertama itu ada dash loss, yaitu dash loss ini langsung mengoptimalkan metrik overlap prediksi antara ground truth, robust terhadap cross imbalance, yaitu background versus foreground manusia, lalu lebih stabil dari binary cross entropy pada dataset segmentasi, dan yang terakhir itu dash loss ini smooth faktor I mencegah bagian dengan 0. Lalu di sini optimizernya kita pakai Adam dengan learning rate 10 kali 1 kali 10 pangkat min 4 itu 10,00001. Ini lebih kecil dari default yaitu 0,001. Nah, ini dapat menampilkan fine tuning dari pre-train ResNet 50 dan mencegah destruktif representasi ImageNet-nya. Lalu di sini ada metrik pantauan, yaitu dash coefficient. Itu overlap prediksi dan GT, ada IAU atau Jacquard, itu tuh intersection over union, ada recall deteksi foreground, dan precision. Ini akurasi prediksi positif. Nah, lalu di sini ada pengaturan batch, epoch, dan pipeline data TensorFlow-nya. Yang pertama itu batch size itu kita ambil 2. Ini disesuaikan dengan memori GPU perangkat kami dengan input 512 kali 512 kali 3 pixel. Lalu epoch max itu 20. Ini menggunakan penghentian lebih awal melalui early stopping. Lalu image size-nya 512 pangkat 2. Itu adalah image size dari width and height pixel. Dia ada 3 channel yaitu blue, green, and red. Di sini split datanya itu 90 banding 10, di mana trainingnya 90 dan testingnya 10. Ini menggunakan state fade, end of state dengan value-nya 42. Nah, untuk mekanisme kontrol optimasi untuk monitoring penyimpanan dan penghentian dini, di sini kami menggunakan model checkpoint. Di mana model checkpoint ini otomatis menyimpan bobot model setiap kali validation loss mencapai titik terbaik terbaru. Hanya model terbaik yang disimpan. Jadi nanti waktu training itu beberapa epoch itu bakal terlihat validation loss-nya. Nanti yang paling bagus nilai yang terbaik itu akan disimpan. Lalu ada reduce LN on plateau. Nah, ini kondisi jika file loss tidak membaik selama 5 epoch dan learning rate itu akan dikurangi sebanyak dikali 0,1. Ini dapat membantu model keluar dari lokal minimumnya. Jadi bakal ada progresnya nanti. Lalu sini ada early stopping. Nah, di mana menghentikan training jika tidak ada peningkatan validation loss selama 20 epoch. Ini dapat menghemat waktu komputasi atau waktu trainingnya. Ada CSV logger. Nah, CSV logger ini mencatat loss, dash coefficient, IAU, recall, precision tiap epoch ke CSV. Ini digunakan untuk analisis kurva belajar per training. Dan terakhir itu ada TensorBlock. Ini visualisasi real-time kurva loss dan metrik melalui browser. Monitoring training secara interaktif. Nah, di mana di sini kita masuk ke evaluasi. Pertama itu prosedur evaluasinya. Ini dijalankan pada status tidak uji yang sepenuhnya terpisah dari data latih. Nah, yang pertama itu untuk mengevaluasinya kita loading model. Ini kita menyediakan definisi dash loss, dash coefficient IAU untuk deserialisasi model. Yang kedua, kita loading untuk data ujinya, yaitu status gambar hasil split 90 banding 10 dari data trainingnya. Tidak pernah dilihat selama training. Jadi gambar ini berbeda banget sama trainingnya. Di sini ada inferensi, di mana output peta probabilitas yaitu 1,512,512,1 menjadi binary match 32. Lalu generasi visualisasi, di mana ini akan disimpan di result name PNG dan result name prediction PNG untuk evaluasi kuantitatif. Lalu ada komputasi metrik yaitu accuracy score, F1 score, Jacquard score, recall score, dan precision score. Lalu yang terakhir itu ada agregasi hasil, yaitu rata-rata keseluruhan semua metrik dari 100 prediksi per gambar. Nah, di sini untuk metrik evaluasinya, di sini akurasi, pakai rumus untuk akurasinya, di mana proporsi total pixel yang benar. Ini cepat menyesatkan pada kelas yang tidak seimbang karena background mendominasi. Lalu ada F1 score, ini identik dengan dash coefficient, di mana mean harmonic, precision, dan recall. Lebih representatif dari akurasi pada segmentasi. Ada IAU atau Jacquard. Ini metrik standar evaluasi segmentasi lebih ketat dari F1 score karena penyebut lebih besar.
itu tidak menghitung TP double. Lalu recall, di sini kemampuan model mendeteksi semua pixel manusia. Recall tinggi itu sama dengan jarang melewatkan pixel foreground atau FN rendah, false negatif rendah. Nah, di sini untuk deployment-nya, kita pipeline prediction itu ada 6 tahap yang terstruktur untuk inferensi gambar baru di luar lingkungan training. Yang pertama itu kita load model, yang kedua kita preprocessing inputnya, dan inputnya itu sebuah gambar, lalu kita inferensi modelnya, post processing untuk memisahkan gambar dan mesh-nya, output visualnya, output dari hasil hasil pemisahan dari manusia dan background-nya, lalu kita simpan dan verifikasi. Nah, ini untuk inputnya itu berada di test image itu berformat DVG, format VGA, resolusi bebas. Ini resolusi itu bakal di resize ke 512 x 512. Lalu untuk prosesnya dinormalisasi, predict, dan threshold. Di resize kembali ke ukuran asli. Jadi setelah ke 512 x 512 itu bakal di resize lagi ke ukuran aslinya. Dan di sini akan menggenerate mesh image-nya. Di mana mesh image itu image yang isi mesh dari person segmentation-nya. Lalu output itu berada di test image mask name PNG. Di mana image asli dan mesh image-nya. Ini side by side concat. Jadi side by side antara image asli dan mesh image. Nah, lalu untuk deployment tentang pengembangannya, roadmap menuju implementasi produksi di berbagai platform dan skenario. Yang pertama itu kita akan menggunakan REST API, di mana endpoint pause-nya itu kita input multi-part file atau base 64 string. Untuk responnya kita binary mesh atau mesh image berformat JSON dan integrasi dengan web dan mobile via HTTP standar, dan diharapkan untuk scalable dengan async request handling. Yang kedua ada model optimization. Kita pakai TensorFlow Lite dengan deployment mobile dan edge device di Android dan iOS. Kita pakai TensorFT untuk akselerasi GPU NVIDIA pada server jika kita melakukan training di cloud. Dan quantization atau ENT8 itu membuat ukuran model turun sebesar 4 kali. Itu kemungkinan sebesar 4 kali. Dan kita akan pruning, itu menghapus bobot tidak penting untuk menjaga akurasi. Yang ketiga itu kita akan membuat web interface-nya, di mana drag and drop upload gambar via browser, visualisasi hasil segmentasi secara interaktif, lalu di sini tanpa instalasi software apapun, dan preview real time dengan overlay mesh berwarna. Dan yang terakhir ada containerization, di mana di sini kita menggunakan Docker image yaitu TensorFlow, OpenCV tanpa model wave. Dan ini diharapkan portable di berbagai OS dan infrastruktur, dan kita kalau bisa deploy ke Google Cloud, kan, AWS Lambda, dan Azure Cloud. Dan di yang terakhir itu kita akan reproducible environment untuk mengeliminasi dependensi dari modelnya. Baik, mungkin sekian dari kelompok kami, kelompok 3. Jika ada kata yang salah dan yang kurang berkenan dari kami, mohon maaf. Nah, kami akhiri dengan selamat malam.